Kemudian karena saya sebagai orang Rembang, bikin sesuatu yang berbeda, bikin sesuatu yang belum ada, akhirnya muncullah Rumah Tumbuh. Kenapa kok Rumah Tumbuh gitu? Supaya niatnya bertumbuh bersama masyarakat, khususnya para perempuan, karena sosok Khotijah inilah yang akan menjadi panutan. Jadi kalau semuanya pemirsa tahu, sosok Khotijah itu seorang perempuan yang hebat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian, selamat datang di Rembang TV, TV-nya orang Rembang. Nah, kali ini bersama saya Puji Matul Ulia akan menemani kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan. Perempuan, sosok manusia kuat dan tangguh. Perempuan harus menjadi apa adanya dirinya dengan segala kelebihan yang dimiliki. Tak usah takut, karena saya percaya bahwa perempuan pasti menemukan jalan dan kekuatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di sini, saya bersama seorang perempuan yang hebat, inspiratif, dan tangguh, yang mungkin akan mengubah pemikiran dan mindset kalian tentang pernyataan bahwa perempuan tidak bisa disetarakan dengan laki-laki. Ya, inilah tokoh perempuan inspiratif dalam literasi dari sisi Ibu Trini Haryanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rembang TV, Ibu. Mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, oke. Saya Trini Haryanti, lahir di Rembang, orang Rembang asli, dan sangat mencintai Rembang. Sebagai sosok perempuan, itu kali ya perkenalannya. Ibu ini waktu kecil itu tinggal di mana? Saya lahir di Rembang, TK-nya di TK Rembang Sawahan, SD-nya SD Kutoharjo 1, SMP-nya SMP Negeri 1, SMA-nya SMA Negeri 1. Jadi saya orang Rembang semuanya. Nah, Ibu itu sekolahnya, kuliahnya di mana? Tahun 86 saya lulus SMA, kemudian tahun 87 baru saya kuliah. Jadi ada jeda 1 tahun saya mencari duit dulu untuk bisa kuliah gitu, karena kebetulan orang tua yang kurang mampu. Saya kuliah di Malang, ambil jurusan akuntansi karena pada tahun itu akuntansi itu mudah cari kerja, sehingga jurusan itu yang saya ambil gitu. Walaupun pada akhirnya setelah bekerja itu bukan passion saya gitu. Berarti dulu emang Ibu mengambil akuntansi karena prospek kerjanya itu luas dan mudah. Ya, pada saat itu. Terus bagaimana ceritanya, kenapa Ibu bisa suka dengan literasi? Nah, ini kan sebetulnya berawal dari karena orang tua yang sangat terbatas. Jadi begitu selesai kuliah, kepengennya langsung kerja. Kemudian saya dari Malang merantau ke Jakarta. Ke Jakarta tahun 92. Nah, di situ saya kerja di perusahaan-perusahaan karena memang akuntansi adanya di situ, beberapa perusahaan, tapi saya nggak pernah kerasan gitu ya. Terus pada akhirnya tahun 2000 ada kesempatan saya bekerja di NGO. Programnya adalah perpustakaan. Nah, disitulah ternyata itu passion saya gitu. Tertarik untuk mengembangkan perpustakaan, dan
saya lihat bahwa 10 tahun ke depan nih kayaknya perpustakaan akan booming nih gitu ya. Literasi itu sangat dibutuhkan, apalagi begitu membajirnya informasi. Tentunya tidak semua informasi harus kita terima mentah-mentah ya, harus disaring, filter. Nah ini yang akhirnya membuat saya, udahlah dunia ini saya tekuni. Jadi tahun 2000 sampai 2020 kemarin itu terakhir, saya menekuni di dunia perpustakaan. Maka berdirilah Yayasan Pengembangan Perpustakaan. Oh, Gitu. iya. Tapi itu lahirnya tahun 2007. Jadi berproses ya. Dari tahun 2000, baru tahun 2007 lahir Yayasan Pengembangan Perpustakaan. Selama 7 tahun ini saya kerja di NGO dan berbagai bidang ya. Saya pernah di bidang pemberdayaan perempuan, kemudian menekuni literasi itu tahun 2007. Setelah lahirnya itu tahun 2000 ke 2013 saya di bidang literasi pengembangan perpustakaan di berbagai daerah, terus kemudian berani untuk membuat Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia walaupun orang akuntansi. Iya. Nah, Bu, YPPI itu apa aja sih programnya, terus kegiatannya serta manfaatnya? Ya, YPPI itu mulai dari tahun 2007 sampai 2020 kemarin, jadi rentan waktu 14 tahun, itu kita mendirikan banyak TBM di berbagai wilayah di Indonesia. Ada 11 mobil perpustakaan keliling yang kita persembahkan. Kemudian kalau TBM perpustakaan desa itu udah nggak kehitung ya, datanya mungkin sekitar 80-an. Terus kemudian terakhir kita dapat program kerjasama dengan Bank Indonesia, nggak apa-apa saya sebut ya, Bank Indonesia. Itu kita sudah membuat BI Corner itu sekitar 200 lebih BI Corner. Kemudian ada pojok baca dan dongeng PAUD, itu ada sekitar 180-an sekian gitu. Nah itu kurun waktu 5-6 tahun. Nah selebihnya ya kita di berbagai daerah, mulai dari Anambas, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, keliling kita. Kemudian saya juga dipercaya oleh Perpustakaan Nasional untuk menjadi juri lomba perpustakaan desa, itu mulai dari tahun 2012 sampai 2000 terakhir 2020. Kalau untuk perpustakaan yang ada di desa itu sasarannya yang bagaimana di desanya? Biasanya kita mendirikan perpustakaan desa atau perpustakaan komunitas, sasarannya adalah umum, jadi masyarakat umum gitu. Terlebih khususnya memang anak ya. Tapi kita kembangkan secara umum karena yang namanya program perpustakaan inklusi yang sekarang digaungkan oleh Perpustakaan Nasional itu kita sudah mengawali dulu sebelumnya. Jadi bagaimana sih perpustakaan ini punya kemanfaatan tidak sekedar orang membaca, tapi mempraktekkan apa yang dibaca. Itu yang kita lakukan. Termasuk perpustakaan keliling, ketika kita keliling melayani, kita mendekatkan buku, akses buku kepada masyarakat di pedalaman juga sama. Ibu-ibu ini butuh pengetahuan tentang misalnya bagaimana membuat kue, kemudian para remaja putri atau ibu-ibu muda kepengen bagaimana misalnya tampil cantik. Nah itu buku-buku itu yang kita siapkan. Bagaimana anak-anak kepengen mendengarkan dongeng cerita, nah itu yang kita siapkan. Jadi itu yang kita lakukan selama 14 tahun itu. Apa yang mendorong Ibu melakukan kegiatan itu? Ya itu tadi passion, jadi kerja dari perusahaan ke perusahaan kelihatannya nggak cocok gitu ya. Terus akhirnya dunia perpustakaan ini yang memang betul-betul saya cintai, karena dengan orang tua yang sangat terbatas, akhirnya kemampuan beli buku tidak ada. Mau nggak mau baliknya ke perpustakaan karena kan butuh buku. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA terbiasa masuk di perpustakaan. Sudah terbiasa baca buku, bawa pulang, itu udah melebihi dari teman-teman sebaya saya gitu ya. Kalau yang lain pinjemnya 2, saya bisa 4. Itu karena rajinnya datang ke perpustakaan, bahkan suka bantuin di perpustakaan gitu. Dulu kan belum ada internet seperti sekarang ya. Sekarang kan semua bisa diakses melalui internet. Nah, terus setelah Ibu melakukan kegiatan yang seperti itu, apa yang Ibu dapatkan?
Satu, tentunya networking. Jaringan saya di mana saya pernah membangun itu, di situ saya kenal gitu ya. Itu satu. Jadi persaudaraan, pertemanan, kolega itu banyak banget di seluruh wilayah Indonesia. Itu sangat membuat saya bahagia ya tentunya. Terus kemudian saya merasakan bahwa ketika ada program hibah buku gratis, waktu itu kantor saya di Jakarta, buku itu nggak pernah habis loh, padahal kita berikan secara gratis, tapi ada saja orang nyumbang buku. Itu sesuatu banget, karena ketika buku dibawa pulang tentunya itu bermanfaat, tentunya akan dibaca, tentunya nggak akan pernah habis gitu. Nah itulah yang membuat kira-kira ini nggak akan berhenti sampai di sini gitu, harus terus berjalan. Nah ini kalau namanya hibah buku, kelihatannya udah ratusan ribu buku yang kita hibahkan selama ini. Kita disupport juga oleh Asia Foundation, kemudian disupport oleh donatur-donatur secara pribadi di Jakarta. Itu buku selalu datang dan kita sebarkan di berbagai daerah. Seneng ya, Bu? Seneng banget, seneng banget. Bermanfaat sekali. Nah, ide apa untuk menggerakkan gerakan ini, Bu? Punya ide apa supaya perempuan itu bisa berdaya? ketika bicara literasi, tentunya mendekatkan akses buku, itu satu. Kemudian yang kedua adalah jenis bukunya. Jenis bukunya betul-betul yang memang mereka butuhkan. Dari daerah satu ke daerah yang lain itu beda. Misalnya ketika kami pernah tinggal di Anambas 3 tahun, di sana daerah pantai, tentu akan berbeda ketika kami berada di Musi Banyu Asin. Dulu kami pernah tinggal di Musi Banyu Asin juga 3 tahun. Nah, sebelum kita masuk, memang kita assessment dulu gitu ya. Daerah pantai, daerah pedalaman, daerah yang sekiranya jauh di hutan itu pasti beda. Nah, buku itulah yang kita siapkan untuk mereka ya. Biasanya saya melakukan pendekatan dengan PKK, kemudian dengan kelompok ibu-ibu, bagaimana mereka punya waktu luang, kemudian kita adakan pertemuan, di situ kita bikin pelatihan gitu. Nah, pelatihannya apa? Nah, tergantung dari kebutuhannya mereka gitu, dan tentunya kita mengacu pada referensi buku yang ada itu. Berarti tetap sumbernya dari buku lagi, iya betul gitu. Oke. Nah, RTK ini tuh apa, Bu? Nah, sepanjang waktu tadi 14 tahun di Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia ini, COVID ini memang luar biasa, membuat perubahan yang sangat luar biasa. Kita nggak akan pernah tahu, ini sangat misteri sekali. Jadi ketika saya tinggal di Jakarta, merantau, bergerak dalam bidang literasi, pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia, begitu ada corona, jebret, terhenti gitu seolah-olah. Jadi dulu kita suka kerjasama dengan CSR dari berbagai perusahaan, termasuk yang terakhir dengan Bank Indonesia. Begitu sudah COVID, sekolah online, semuanya online, aduh gimana ya ini gitu. Nah, kita harus kreatif, kita harus banting setir, kita harus cepat, gerak cepat gitu bagaimana ini. Nah, begitu saya pulang, karena vakum di Jakarta, pulang di Rembang, nah muncullah ide apa sih yang bisa saya lakukan untuk Rembang. Merenung, kemudian mencari tahu apa yang belum ada di Rembang, akhirnya ya udah bikinlah namanya Rumah Tumbuh Khotijah. Rumah Tumbuh Khotijah ini sebetulnya perkembangan dari Yayasan Ummu Khotijah yang sudah ada kegiatannya di Surabaya. Jadi Yayasan Ummu Khotijah ini berdiri sekitar 3 tahun yang lalu. Kegiatannya hanya rumah tahfiz di Surabaya. Kemudian karena saya sebagai orang Rembang, bikin sesuatu yang berbeda, bikin sesuatu yang belum ada, akhirnya muncullah Rumah Tumbuh. Kenapa kok Rumah Tumbuh gitu? Supaya niatnya bertumbuh bersama masyarakat, khususnya para perempuan, karena sosok Khotijah inilah yang akan menjadi panutan. Jadi kalau semuanya pemirsa tahu, sosok Khotijah itu seorang perempuan yang hebat gitu. Setelah itu Kartini gitu ya, anggaplah kita tahu lah semuanya Kartini itu, kita siapa sih yang gak kenal Kartini gitu, apalagi orang Rembang, sosok Kartini itu Kartini banget kita gitu. Tapi kita juga kenal siapa sih Khotijah gitu, perempuan yang luar biasa,
berjihad di dalam agamanya. Nah, di sini pun juga mengandung unsur itu. Jadi rumah bertumbuh bersama perempuan. Kita bikin bangunan bambu yang nanti bisa dilihat ya seperti apa bangunan bambunya ini. Kemudian disinilah pergerakan perempuan itu kita mulai. Januari 2021 dibuka untuk umum. Kemudian saya ambil SDM lokal, bagaimana bisa mengembangkan ide. Awalnya kita bikin expo tuh, expo Kria pertama kali sepi karena belum dikenal ya. Kemudian expo tanaman hias rame banget. Itu bulan Maret. Bulan April kita bikin expo pekan kuliner. Ramai sekali. Terus terakhir kemarin Mei fashion. Terus kemudian ini tercetuslah begitu PPKM, saya ajak ibu-ibu, ayo ibu-ibu ini kita ngapain ya gitu. Terus ayo kita bikin pujasera Bu, ini eman-eman tempat ini sepi. Ya udah, kita tunggu PPKM selesai, nanti kita bikin pujasera. Pujasera ya konsepnya ada masak, siapa yang masak sayur bening, siapa masak lodeh, siapa masak ikan, pepes dan sebagainya kita kumpulin. Itu nanti kita jual sama-sama. Nah, ini kita jual makanan sehat, jual kenyamanan, jual suasana di Rumah Tumbuh Khotijah. Sifatnya adalah untuk selain fundraising juga untuk kebersamaan. Gitu. Jadi ibu-ibu itu biasanya jualannya online. Jadi PO, buka PO, kemudian pesan, terus kemudian diantar-antar. Nah, kita alternatifnya adalah kita siapkan tempat, nanti ibu-ibu jualan di sini. Gitu. Mudah-mudahan akan berkembang terus ya. Itu. Nah, hubungannya RTK ini dengan YPPI itu apa Bu? Nah, begitu YPPI tadi berjalan 14 tahun, kemudian rasanya sudah mulai harus bergeser karena faktor usia, saya harus pulang kampung. Ya kan, faktor usia saya pulang kampung, terus kemudian di kampung harus melakukan sesuatu. Nah, begitu YPPI saya nyatakan ditutup kegiatannya, ternyata memiliki sumber dana yang memang harus disalurkan untuk yayasan. Nah, akhirnya penerimanya adalah Yayasan Ummu Khotijah. Jadi bangunan ini disupport penuh oleh Yayasan Pengembangan Perpustakaan. Kegiatan-kegiatannya juga disupport penuh oleh Yayasan Pengembangan Perpustakaan. Jadi banyak yang tanya, kok bisa ya dananya dari mana gitu? Kelihatannya nggak ada sponsornya gitu. Nah, itu semuanya disupport oleh Yayasan Pengembangan Perpustakaan. Jadi dana yang masih ada dulu kita berkegiatan selama 14 tahun itu betul-betul kita pegang sebagai amanah untuk disalurkan kepada masyarakat Rembang. Gitu. Di awal kita melakukan pembukaan sosialisasi ini, kita bagi buku gratis loh. Jadi buku-buku yang dari Jakarta kita bawa ke Rembang, terus kemudian saya umumkan sekolah-sekolah silahkan kalau ngambil buku gratis. Itu Januari. Itu sasarannya umum apa cuma buat sekolah gitu? Boleh umum, boleh sekolah. Kebetulan yang lebih banyak ngambil adalah yang dari sekolah. Buat perpustakaan ya? Buat perpustakaannya. Oke, nah selain literasi pasti kan Ibu punya kegiatan yang disukai. Itu apa aja? Kalau secara pribadi saya suka traveling. Rasanya kalau nggak traveling itu rasanya kok jenuh gitu ya. Jadi, nah untuk penyaluran traveling saya pikir sudah sekian lama saya suka traveling kemana-mana. Saya pikir semua udah didatengin lah ya. Sekarang tinggal travelingnya ini ada manfaatnya. Akhirnya saya jualan gerabah tuh. Jualan gerabah, ngambil di Klaten. Itu traveling tuh bagi saya. Traveling gitu kan. Terus kemudian satu minggu sekali saya keluar, saya ke Klaten ngambil gitu. Nantinya nih ke depan akan rutin traveling, ngambil barang-barang apa yang sekiranya di Rembang itu langka. Iya, gitu. Berarti udah pernah keliling Indonesia dong? Iya, satu provinsi yang belum saya datengin. Insya Allah semuanya sudah. Kalimantan Utara yang belum saya datengin. Belum ada kesempatan ke sana. Berarti udah dari Papua juga udah pernah? Sudah, semuanya sudah. Oh, itu Ibu travelingnya itu dalam rangka apa? Maksudnya kayak cuma rekreasi biasa atau gimana? Itu saya dipercaya sama Perpustakaan Nasional untuk menjadi juri lomba perpustakaan desa dari tahun 2012 sampai terakhir kemarin 2020. Kebetulan di 2020 itu karena pandemi sehingga tidak traveling, tapi dipusatkan di satu hotel, kemudian kita online, penilaiannya secara online. Tahun 2019 masih traveling. Itu sehingga ya
mau nggak mau karena penjurian seluruh Indonesia didatangin. Itulah. Enak banget gitu ya. Nah, harapan Ibu ke depannya untuk perempuan Indonesia, perempuan Rembang, serta generasi penerus seperti anak-anak SMA, itu kan mereka masih bingung menentukan masa depannya. Itu harapan Ibu dan pesan Ibu kepada mereka apa? Kalau saya lihat sih sebetulnya perempuan Indonesia itu tangguh. Tangguh banget. Kita tuh kalau lihat coba deh ibu-ibu tuh. Ya kan, dia banting setir, dia bisa jualan apa saja, apalagi sekarang dunia online, dunia digital. Walaupun tidak pinter-pinter banget, tapi memanfaatkan WhatsApp, memanfaatkan status, pajang di medsos itu sudah menjadi ajang mereka mempromosikan produknya. Bahkan ibu-ibu itu ya, asal nyomot dagangan sana sini dijual kembali, itu pinter banget, lincah gitu. Jadi satu, saya lihat perempuan Indonesia itu kreatif. Perempuan Indonesia itu tangguh. Hanya barangkali perlu ada pendampingan-pendampingan yang lebih fokus bagaimana dia punya passion, punya hobi, dikembangkan menjadi usaha. Gitu, karena kan biasanya jualan-jualan, ngikutin aja jualan apa saja segala macam. Kalau diistilahkan itu palu gada. Apa lu mau gue ada gitu ya. Nah, yang begini ini mestinya harus diarahkan. Misalnya saya lihat ibu-ibu yang menjadi kelompok di RTK ini ada yang jual jamu, ya udah sebaiknya fokus aja jual jamu gitu. Fokus jual makanan, ya udah fokus aja jual makanan. Ada yang jual misalnya lagi boomingnya susu cap apa gitu ya, udah jual segala macam gitu. Nah, itu lebih baik kita nge-branding diri kita itu jual apa sih gitu ya. Kalau RTK ini rasanya akan terbranding jual sesuatu yang unik gitu ya. Jual sesuatu yang di Rembang itu nggak ada, itu akan terbranding terus. Tapi ibu-ibu ini mestinya punya branding. Saya lihat UKM di Rembang juga sudah sangat maju, sudah sangat terbantu. Pemerintah juga berperan aktif. Nah, nge-brandingnya ini yang mestinya perlu lebih didampingi ya, gitu. Kekuatan mereka itu luar biasa. Itu harapan saya, sehingga saya pun kepengen punya peran apa ya untuk membantu mereka nge-branding diri tadi gitu. Biasanya saya kalau melihat misalnya ini ada snack mereknya apa gitu ya, saya sengaja pesan, kemudian saya panggil ke rumah, kemudian saya cerita, ini namanya kok bisa begini, ini ya saya tanya detail gitu, terus kemudian ini sebaiknya mungkin begini. Nah, itu salah satu upaya saya bagaimana membantu memberikan pemahaman mereka tentang perlunya sebuah branding. Walaupun saya ini nggak ahli branding ya, tapi paling tidak misalnya kayak contoh Maijah nih, Rumah Tumbuh Khotijah, itu brandingnya Rumah Tumbuh Khotijah, kemudian ada mereknya namanya Maijah. Saya jual beras pun udah ke branding Maijah gitu. Nanti Pujasera juga ke branding Maijah gitu. Semua produk-produknya Maijah adalah produk yang memang segmennya itu, marketnya itu kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok, kemudian emak-emak gitu. Nah, biasanya kita kalau jualan kita cari yang memang produsen langsung, sehingga dengan harga yang sangat murah emak-emak bisa jualan lagi gitu. Jadi kita punya resellernya itu ibu-ibu semua. Nah, itu kan kita membantu pergerakan ekonomi mereka ya. Tuh, terus kemudian kalau untuk remaja putri ya paling enggak memanfaatkan digital mestinya harus bisa menyaring dulu sebelum men-sharing, karena begitu banyaknya hoax, tidak harus semuanya ditelan, tidak semuanya harus begini ya, ini ternyata begini, itu belum tentu benar gitu. Nah, literasi berperan di situ. Bagaimana kita mencari, menfilter pengetahuan informasi secara baik dan benar. Karena sebetulnya dengan internet itu kita sangat dimudahkan. Kita kepengen masak apa, tinggal klik cari internet itu bisa loh gitu. Pengen bikin keterampilan apa, bisa. Kepengen tahu tentang apa, bisa loh. Nah, itu semuanya mudah. Pengen tampil cantik pun nggak usah ke salon ya misalnya, bisa lewat tutorial di internet. Nah, itulah sehingga memanfaatkan teknologi dengan sangat baik gitu. Harus poinnya itu kita harus menekuni satu bidang. Kalau kita buka usaha, punya usaha, fokus pada satu bidang, ditekuni,
kemudian bersungguh-sungguh gitu ya, konsisten atau istiqomah gitu. Coba aja nanti insya Allah itu bisa. Dan saring sebelum sharing. Iya, betul. Itu, Pak. Nah Bu, peran RTK untuk masyarakat Rembang itu apa aja? Nah ini Mbak, sebetulnya RTK ini kan memang didedikasikan untuk Rembang ya, khususnya untuk perempuan karena namanya saja Yayasan Ummu Khadijah. Nah kami sangat berharap para komunitas perempuan itu kan bisa macam-macam ya. Mungkin dari sisi komunitas ibu-ibu perias, komunitas ibu-ibu kuliner, komunitas pelaku UMKM, industri rumahan kalau disebutnya, komunitas kuliner atau komunitas apa saja. Kami sangat berharap RTK ini dimanfaatkan oleh mereka. Caranya adalah mereka bisa datang ke sini, minta waktu kapan mereka untuk berkegiatan. Itu kita kasih waktu. Jadi konsepnya dulu itu minggu pertama ada expo, kemudian minggu kedua silakan mau dipakai, minggu ketiga kita pakai untuk internal, ketemu dengan komunitas-komunitas, minggu keempat memang kita pakai untuk maintenance. Nah sekarang saya tunggu-tunggu nih, aduh ada PPKM lagi gitu kan, gimana ya ini gitu. Terus akhirnya saya punya ide untuk pemberdayaan perempuan kuliner, jadi ada Pujasera. Nantinya saya sangat berharap kelompok-kelompok itu datang ke sini, memanfaatkan ini, silahkan dipakai. Gitu. Difasilitasi, boleh, nanti kita atur jadwalnya supaya kelompok-kelompok ini bisa tumbuh dan berkembang melalui media di sini yang ada ya. Nanti kita bantu promosi dan sebagainya. Saya rasa bangunan ini juga cukup kok representatif untuk berbagai macam kegiatan. Yang sudah dilakukan di sini adalah kursus menjahit, ada. Jadi kursus menjahit ibu-ibu itu ada di sini. Khusus ibu-ibu Sabtu Minggu. Nah, ini kemarin angkatan pertama udah selesai. Nanti akan dibuka lagi Agustus. Itu gitu. Mereka produksi apa? Jadi mereka yang mulai belajar menjahit, kemudian sampai bisa bikin baju. Gitu. Kita bekerja sama dengan ada Fatayat NU, kemudian ada tutorialnya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kepengen buka kursus apa gitu misalnya, ya silahkan, boleh di sini. Ini boleh dipakai gitu. Itu kursusnya itu berbayar? Berbayar tapi murah sekali gitu. Itu sih. Jadi silahkan aja gitu, sehingga perempuan itu tidak lagi nganggur, perempuan itu tidak lagi di rumah terkurung, tapi perempuan bisa beraktivitas yang positif. Kemudian bisa mengembangkan diri, kita bisa bikin, misalnya ada pelatihan gitu, perlu ada pelatihan apa, silakan gitu. Kemarin itu ada permintaan, Bu gimana bikin pelatihan tepung mokaf. Tepung mokaf itu tepung dari singkong, tapi bukan tepung tapioka, lebih dibikin lagi menjadi mokaf gitu ya. Nah itu saya sudah hubungi langsung ahlinya dari Purwokerto gitu, gimana ini bisa nggak pelatihan mokaf. Nah ini sedang berproses. Sebetulnya komunitas ini harus, oh iya tepung mokaf ini peluang loh, bisa bikin, yuk kita bikin pelatihan di RTK. Ya ayo monggo gitu, kita coba bantu datangkan si ahlinya ini untuk ke sini. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Nah dengan begitu ya dedikasi RTK untuk masyarakat Rembang itu akan terlihat gitu, ya kan? Tidak ada kata nganggur RTK ini, tidak ada kata sepi untuk RTK. RTK adalah rumah masyarakat, rumah orang-orang Rembang, rumah perempuan-perempuan Rembang gitu. Ayo pakai, silahkan untuk kegiatan. Itu sih, jadi punya perannya di situ. Ibu ini kedepannya akan hanya fokus pada RTK atau ada mimpi lain atau hal lain yang mau Ibu capai? Sebenarnya sih kalau mimpi itu banyak ya. Mimpi udah kecapai, mimpi lagi. Nah, RTK ini kan tempatnya di Rembang. Sementara kalau kita lihat Rembang ini ada 14 kecamatan. Nggak mungkin lah orang Sarang, orang Gunem jauh-jauh harus datang ke sini. Paling tidak ini menjadi inspirasi bagaimana desa-desa yang lain mungkin punya tempat yang sejenis, setipe untuk dipakai buat kegiatan para perempuan gitu. Jadi mudah-mudahan ada RTK lain di desa lain gitu ya, di kecamatan lain lah paling enggak gitu, sehingga tidak kejauhan.
Kemudian yang kedua, karena saya punya rumah tahfiz di Surabaya, itu mau saya pindahkan di Rembang. Rencana insya Allah saya itu saya udah menyiapkan lahan, ada sekitar 5.000 meter persegi di daerah Gerawan, itu nanti akan dibikin pondok tahfiz. Gitu, akan menampung insya Allah 50 santri. Sekarang sedang pada tahap pendesain konsep. Nah, konsepnya ini saya ambil orang lokal. Ada salah satu anak dari Sedan, dia kuliah di ITB, dia dosen arsitek, dia yang akan ngerjain. Gitu. Nah, ini target selesainya nanti 2022. Pas barangkali saya di usia ke-55 kali ya. Saya akan, jadi setiap kali ulang tahun, ini ulang tahun ke-54 persebannya adalah RTK. Mimpinya usia ke-55 akan ada rumah tahfiz gitu ya. Nah, itu yang selalu saya bangkitkan semangat saya, walaupun mungkin menjelang uzur gitu ya, tapi semangatnya harus terus, karena kalau nggak begitu nanti pertanggungjawabannya itu loh, waktu kita sudah dipakai untuk apa ya kan gitu. Nah, saya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah, karena istri bupati, istri wakil bupati, pejabat-pejabat, khususnya para ibu-ibu itu sudah datang ke sini. Itu sangat mensupport banget gitu ya. Mudah-mudahan tetap beliau-beliau itu akan men-share bahwa ada tempat rumah yang bisa dipakai untuk bersama para perempuan gitu, dan beliau-beliau juga mungkin kalau punya ide juga silahkan aja untuk kita berkegiatan bareng dengan PKK, dengan Dharma Wanita, silahkan. Nah, untuk yang rumah tahfiz di Surabaya itu seperti hafalannya itu berapa bulan, Bu? Kita kerjasama dengan Steven, hafal 30 juz targetnya 1 tahun. Sekitar 1 tahun itu harus selesai. Apakah itu juga akan diterapkan di sini? Iya, betul. Tapi nanti mungkin ada plus-plusnya. Kalau di Surabaya karena tempatnya di perumahan ya dia hanya menghafal saja. Tapi lahan yang kita siapkan nanti harus ada fundraisingnya untuk mereka. Jadi supaya kita tidak ngandelin sumber dana dari luar, kita bisa berupaya sendiri. Ya mungkin ada sedikit lahan pertanian, peternakan untuk kehidupan sendiri. Gitu sih. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya. Mohon doanya untuk semuanya, sehingga kalau perempuan berilmu, perempuan berkarakter, perempuan yang hebat itu akan mendidik anak-anaknya menjadi generasi hebat. Ya, karena perempuan adalah madrasah pertama. Betul. Betul. Nah, banyak sekali yang dapat kita ambil dari kisah seorang Ibu Trini Haryanti, wanita hebat pemberdaya wanita yang ada di Rembang. Beliau mengajarkan kita agar jangan pernah takut mencoba, walaupun kita seorang perempuan. Perempuan masa kini harus mempunyai jiwa Kartini. Perempuan mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat pribadinya. Perempuan mempunyai hak untuk berkreasi. Perempuan mempunyai hak untuk dihargai, untuk diakui, dan untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Bungkam mulut-mulut jahat mereka yang menganggap perempuan sebagai makhluk rendah. Oke, saya Puji Matur Ulia, undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.